Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kebaikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau share kegiatan sehari-hari ya. Dimulai dari pada subuh ini Abi lagi siapin packing orderan. Biasanya kalau sebelum berangkat kerja Abi suka nyempetin packing ya teman-teman, karena packingnya nggak terlalu banyak. Nah ini aku lagi kupas-kupasin bawang. Aku mau nyiapin dulu sarapan pagi. Teman-teman pasti sama juga ya, kalau pagi-pagi itu pasti sibuk banget. Oh ya teman-teman, jangan bosen ya lihat kegiatan sehari-hari aku. Soalnya kemarin itu ada yang request gitu, Umi banyakin kegiatan sehari-harinya dong, apalagi sama keluarga. Soalnya suka nontonnya gitu. Padahal ya kayak gini aja sih teman-teman. Kegiatan aku kayak biasa aja. Ya sama kayak kegiatan teman-teman di rumah gini ya. Nah, ini aku mau masak nasi goreng tapi dengan bahan yang ada aja di rumah ya. Nah, sedikit cerita-cerita juga ya teman-teman. Soalnya aku tuh bingung ya kalau vlog sehari-hari gini ngobrolin apa ya gitu kan. Takutnya nggak ada pembahasan. Terus takutnya nanti jadi bosan. Mending kita sekalian sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Sharing-sharing tipis di sini gitu ya. Jadi ibu itu harus kuat ya teman-teman. Apalagi kalau aku ini kan dari dulu itu aku tuh nggak pernah ya yang namanya ngerjain kerjaan rumah. Biasanya tuh semuanya sama mama gitu ya. Tapi semuanya tuh berproses teman-teman. Dari asalnya aku yang serba sama mama. Terus aku nikah bener-bener semuanya harus aku sendiri yang kerjain. Apalagi kalau ngontrak gini ya. Tapi kadang Abi juga suka ngebantuin gitu. Jangan kalian mengira bahwasanya kami berikan kepada mereka berupa kelapangan dunia, berupa kesenangan-kesenangan hidup bagi mereka, itu khairul li anfusihim, itu kebaikan bagi mereka. Tidak. Jangan kita silau dengan orang-orang yang berbuat dosa ketika dia itu memiliki harta yang banyak. Jangan silau. Hasil korupsi, hasil riba, hasil riswah, lah jangan pernah silau. Kenapa? Karena itulah justru yang akan Allah kelak bebankan, siksakan menanti di mana? Di akhirat. Naudzubillah semana. Nah kalau tiap subuh biasanya aku suka dengerin kajian-kajian gitu. Aku tuh sebenarnya pengen ya teman-teman datang ke kajian offline, tapi selalu nggak sempet gitu ya. Aduh astagfirullah, harusnya lebih dipaksain lagi untuk denger kajian-kajian. Makanya tiap subuh aku suka nyempetin kajian online gini. Nah ini Abi langsung makan terus siap-siap kerja. Ini kalau sempet aku bikin sarapan ya teman-teman. Biasanya sih kadang aku nggak sempet juga bikinin sarapan. Kalau nggak sempet biasanya suka beli gitu. Lanjut ini aku makan nasi gorengnya sambil dengerin murotal. Kebetulan anak-anak juga masih pada tidur, jadi bisa sedikit agak nyantai gitu. Nah kemarin itu kan di Instagram aku bahas kebaikan-kebaikan suami gitu ya teman-teman. Ngerasa kalau selama ini aku tuh jarang bilang makasih sama suami. Kadang biasanya gengsi ya, padahal sebenarnya ucapan makasih itu tuh bikin suami kita lebih semangat lagi teman-teman. Kayak kerasa gitu sama aku kalau suami bilang makasih ke kita di saat kita lagi lelah, lagi capek, terus suami kita tuh bilang makasih. Itu tuh kerasanya enak banget ya ke hatinya. Dan aku yakin suami kita juga pasti bakal ngerasain hal yang sama kalau kita ucapin makasih juga ke suami ya, dimulai dari hal-hal yang kecil aja. Nah tadi itu aku goreng kentang sama nugget buat sarapannya anak-anak. Terus ini aku lanjut sapu-sapu dan belanja mingguan ke warung ya. Kebetulan kakak Zia masih tidur, ini Dezain pengen ikut. Terus aku pangling
pangling ya di warung deket komplek aku. Itu tuh jadi besar teman-teman tempatnya, Masya Allah ada kemajuan ya. Terus jadi komplit gini tuh, segala ada gitu teman-teman. Dan makin leluasa gitu ya kita belanjanya. Nah ini belanjaannya udah beres dan lumayan banyak. Tadinya sih aku niatnya mau beli buat 2 hari aja, tapi dipikir-pikir tanggung gitu. Jadi aku beli buat 1 minggu. Nah beres dari warung, ini Zain cuci tangan dulu karena tadi udah megang-megang sayuran. Terus ini aku sarapan yang ada aja ya, kue balok yang kemarin ini bawaan Abi, beli dari temennya terus dikasih bonus gitu. Terus ini juga coklatnya banyak banget ya, pokoknya ini rasanya enak banget Masya Allah. Padahal tadi tuh udah sarapan nasi goreng ya, tapi tetap yang namanya ibu itu harus kuat teman-teman karena banyak yang harus dikerjain gitu. Nah ini aku kedatangan paket ya dari Mito Chiba. Ini aku seneng banget karena datang chopper baru yang tentunya jadi bikin semangat masak. Kebetulan banget teman-teman tuh banyak yang request, banyakin dong konten masaknya. Insya Allah nanti aku akan share ya di Instagram ya, dengan menu seada-adanya aku aja teman-teman. Sebenarnya elektronik kayak gini tuh jadi sebuah kebutuhan ya buat ibu rumah tangga, apalagi ibu yang bekerja, terus ibu yang bener-bener sibuk di rumah gitu kan. Ini tuh membantu banget ya teman-teman. Nah ini anak-anak sarapan dulu kentang yang tadi aku goreng pakai air fryer. Terus ini hasil belanjaan aku tadi lumayan ya, pas dikeluarin ternyata aku belanja banyak juga. Aku tuh pengen ya pergi kemana-mana tuh pakai motor sendiri teman-teman, tapi kadang ada rasa di hati tuh kayak takut gitu, belum berani apalagi ke yang jauh-jauh gitu ya. Ya paling perginya ke warung sayur aja yang deket-deket. Ini aku kecepatan gak ya dubbing di YouTube, soalnya kebiasaan dubbing di Instagram sama buat di TikTok durasinya kan cepet ya, jadi ya aku ngomongnya juga harus agak cepat gitu. Nah ini belanjaan yang tadi aku cuci dulu ya teman-teman, terutama protein hewaninya. Ini aku beli ayam, semua ayam harus dicuci bersih dulu di air mengalir kayak gini, kecuali kalau sayur-sayur aku nggak cuci ya. Nah teman-teman, akhir bulan gini masih belanja mingguan juga nggak nih, atau belanja buat 2 hari? Pokoknya yang penting itu belanja sesuai budget ya, biar tetap aman. Nah aku mau lanjut cerita yang tadi, kayak ucapan makasih, tolong, sebenarnya itu tuh masih diperlukan ya, apalagi dalam rumah tangga yang udah lumayan lama, yang udah bertahun-tahun gitu. Pastikan setidaknya kita juga rindukan masa-masa dulu yang dimana awal-awal menikah gitu kan, pasti sering ucapin kalimat makasih, tolong, walaupun sulit diucapkan, tapi yuk kita sama-sama coba lagi praktek ya teman-teman. Nah ini aku beli ikan lele biar si lendirnya itu keluar, jadi aku tambahin garam sama jeruk nipis ya teman-teman. Ini tuh direndam dulu, kemarin aku simpan di freezer gitu ya beberapa jam, lendirnya keluar sendiri gitu. Ini beli ati ampela juga, insya Allah nanti harganya aku cantumin ya. Ini beli ayam 2 kilo. Next beli wortel, ini sayuran yang wajib ya tiap minggu aku beli. Terus aku beli buncis juga, beli tahu juga. Sebenarnya ini masih ada stok gitu ya, sebungkus, cuman ini aku beli lagi aja, soalnya ya nanti takutnya kurang. Karena kalau tahu itu digoreng pakai kecap juga udah enak banget ya teman-teman, pakai nasi hangat, Masya Allah. Terus beli tomat cherry, ini lucu-lucu banget ya, tomatnya kecil-kecil. Terus beli cabai rawit, beli tauge, ini aku nggak tahu nanti mau masak apa aja, pokoknya beli-beli aja lah. Yang penting ada stok kulkas ya. Kalau ada stok kulkas itu biasanya aman, maksudnya jadi ketarik buat masak terus gitu tiap hari. Beli kacang panjang juga. Terus beli perbumbuan. Nah ini aku lihat videonya kelihatan estetik banget ya, ada cahaya mataharinya gitu, jadi lebih natural. Nah beli bawang merah, bawang bombay, sama bawang putih. Beli kentang juga ya, udah lama gak beli kentang. Terus aku sengaja pilihnya yang besar-besar biar nanti pas ngupasnya tuh nggak males ya.
Biasanya kalau yang kecil-kecil itu ngupasnya agak lama gitu teman-teman, jadi bikin males kan. Nah ini aku beli telur, stok yang wajib ada setiap minggu ya. Beli bumbu racik dan tempe, juga buah-buahannya aku beli semangka. Total belanjaan semuanya itu di 215.000. Insya Allah cukup ya buat 1 minggu ke depan. Nah ini semangkanya merah banget ya teman-teman. Tapi itu ada bekas gigitan ya, itu digigit Zain. Tadi udah nggak sabar gitu pengen cepet-cepet makan, jadi ya digigit aja gitu. Nah alhamdulillah belanjanya sesuai budget lagi ya teman-teman. Ini aku tutupin dulu semuanya. Aku pakai toples, ini lumayan awet ya toplesnya, kedap udara juga ya. Ya beginilah teman-teman, jadi ibu itu harus kuat ya. Meskipun ini tuh sebenarnya aku tuh orangnya yang menye-menye, ditantang untuk bisa masak gitu ya, untuk jadi seorang ibu ya. Terus ada dari teman-teman juga yang masih belum menikah, yang nontonin konten aku. Dulu aku juga sering ya nontonin konten-konten ibu rumah tangga gitu ya, apalagi yang suka sharing gimana sih kehidupan setelah menikah itu. Gini aja sih ya teman-teman, sebenarnya kalau dipikir-pikir itu tuh berat ya kalau untuk orang seperti aku. Tapi lama-lama itu kita bakal terbiasa teman-teman. Pokoknya gak usah takut menikah ya, malah menikah itu enak ya, kita mengerjakan ibadah sepanjang hidup ya teman-teman. Awal kita mau belajar bareng dengan pasangan, bukan untuk saling menyalahkan atau menghakimi satu sama lain ketika salah satu dari kita punya kesalahan, tapi jadikan itu sebagai bahan introspeksi ya, dan jadikan semua kebahagiaan sebagai motivasi. Aduh Masya Allah, berat banget ya teman-teman. Ya pokoknya sharing-sharing dari aku ini jangan dimasukin ke dalam hati ya, ambil baiknya, buang buruknya aja. Rumah tangga itu berproses, asalkan kita mau belajar bareng sama pasangan, insya Allah sakinah mawadah warahmah. Nah ini aku lanjut masak lele ya, karena tadi udah food prep. Biasanya aku masaknya yang set-set aja ya teman-teman. Ini aku mau masak lele goreng. Ini aku mau cobain pakai bumbu rempah gini ya. Biasanya sih pakai bumbu racik gitu teman-teman, tapi rasanya emang lebih enak kayak gini ya dibanding pakai bumbu racik gitu. Nah lanjut cerita yang tadi aja ya, karena mungkin masak lele udah pada tahu nih teman-teman. Aku juga dulu sama ya berproses gitu, belajar bareng sama Abi, menghadapi semua rintangan, masalah, cobaan bareng-bareng. Terus aku itu kan tipikal orang yang bener-bener punya prinsip gitu ya teman-teman. Biasanya perempuan yang punya prinsip itu cenderung ketegas dan keras, alias susah dibilangin. Nah menghadapi orang seperti ini, jadi kita tuh harus tahu ya di mana celah dia mau menerima masukan atau kritik gitu. Nah sebenarnya aku tuh paling gak suka ya teman-teman untuk diatur-atur. Jadi dari sini Abi tuh gak pernah memaksakan aku jadi apa yang dia mau gitu, tapi ya sedikit-sedikit ngajarin gitu kan. Bukan berarti lepas tangan juga, karena kan aku sebagai wanita juga, sebagai istri yang butuh banget dibimbing ya teman-teman, tapi dengan cara yang pelan-pelan gitu, karena memang semuanya butuh proses gitu kan, dan gak maksa juga teman-teman. Kayak dulu aku belum bisa pakai hijab, tapi sedikit-sedikit Abi tuh mengarahkan ya, bukan untuk menyuruh atau membebani aku, pokoknya dengan cara perlahan-lahan aja gitu, yang sampai akhirnya aku tuh jadi mikir sendiri gitu. Terus ada gerakan hati aku buat pengen pakai hijab, pokoknya sedikit-sedikit aja gitu, perlahan-lahan, tapi semuanya itu berdasarkan dari hati aku sendiri ya teman-teman, bukan karena suruhan gitu kan. Dan proses itu semua mengantarkan aku ke titik ini gitu teman-teman. Ya pokoknya ambil baiknya dari cerita aku ini ya, kalau rumah tangga itu berproses ya, kita nggak bisa ngubah pasangan kita sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Kita harus mengerti dulu gimana karakternya, sifatnya, terlebih yang penting mau sama-sama belajar gitu teman-teman, karena nggak memungkiri ya, kita tuh kan manusia, pasti ada celah kurangnya juga. Nah di saat kita melakukan kesalahan itu atau di celah-celah kekurangan kita, setidaknya bisa mengingatkan satu sama lain ya. Nah alhamdulillah ikan lelenya udah mateng, gak kerasa ya sambil cerita-cerita. Segitu dulu video dari aku, mudah-mudahan sharing rumah tangga kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Insya Allah
next kita cerita-cerita lagi. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.